Ya, ini dia pelajaran tauhid kita. Kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang telah memberikan kepada kita pelajaran berharga dari ilmu beliau yaitu Kitab Tauhid. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud. Ini dalil yang keempat di bawah kitab Babul Khaufi Minasyirk, bab takut kepada syirik. Beliau mengatakan ya, wa an Ibnu Mas'ud. Dalil yang keempat adalah dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu wa ardhah, sahabiyun muhajirun, seorang sahabat muhajir, termasuk muhajirin, dan di antara orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi di kota Mekah, dan yang ahli Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud ahli Al-Quran. Barang siapa yang ingin membaca, mendengarkan Al-Quran turun sebagaimana dia turunnya, benar-benar fresh seperti bagaimana dia diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka lihat bacaan Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW. Lihat bacaan Ibnu Mas'ud, belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Namun tubuh beliau kecil, tubuh beliau tidak besar, dan saking tubuhnya kecil, betis beliau pun kecil, sehingga ketika tersingkap di kota Mekah ditertawakan oleh Abu Jahal. Sambil Abu Jahal berkata, "Unzur ila saqai, kasaqai qitat." Lihat betisnya, bagaikan betis kucing kecil. Bimithli haula'i yukhawifuna Muhammad. Dengan orang-orang seperti ini Muhammad menakut-nakuti kita, mengancam kita, mengatakan bahwa kita dia akan menguasai dunia dengan kawan-kawannya dan menghancurkan kekuatan kita. Seperti orang-orang Ibnu Mas'ud ini yang kakinya bagaikan kaki kucing. Laqta'anna saqaika yauman ya ru'ayyal ghanam. Dia katakan kepada Ibnu Mas'ud, suatu hari aku akan potong kakimu itu wahai pengembala kambing. Karena Abdullah bin Mas'ud mengembalakan kambing. Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang penguasa Mekah. Dan ternyata kaki yang kerdil itulah yang kemudian berdiri di atas dada Abu Jahal di perang Badar. Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya di dada Abu Jahal. Di saat Abu Jahal berperang bersama kaum muslimin, dan dia telah berdarah-darah, bersimbah darah, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena pedang dari dua orang pemuda Ansar, Mu'adz dan Mu'awidh, telah membuatnya lemah dan tak berdaya sehingga terbaring, namun belum tewas. Mu'adz dan Mu'awidh, dua pemuda Ansar, merasa bahwa Abu Jahal telah mati sehingga mereka tinggalkan. Namun datang Abdullah bin Mas'ud dan mengetahui bahwa Abu Jahal belum mati. Kaki Abdullah bin Mas'ud diletakkan di dadanya Abu Jahal. Namun Abu Jahal tetap sombong. Dia mengatakan, laqad taqaita martaqan sa'ban ya ru'ayyal ghanam. Engkau telah meletakkan kakimu di tempat yang terlalu tinggi wahai pengembala kambing. Namun Abdullah bin Mas'ud lah yang kemudian membunuh Abu Jahal, Amr bin Hisham laknatullahi alaih. Dan Ibnu Mas'ud fuqaha sahabah, ahli ilmu dari kalangan sahabat, sehingga sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan murid Abdullah bin Mas'ud, Al-Auza'i, mengatakan, setiap kita bertanya tentang suatu ilmu agama yang tidak kita ketahui, dan kita bertanya kepada sahabat Nabi SAW, selalu saja sahabat Nabi itu menjawab kami dengan ayat Al-Quran. Subhanallah. Al-Imam Al-Auza'i bukan sembarang manusia, ahli ilmu yang luar biasa, murid para sahabat,
murid termasuk juga murid daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika ada sebuah problematika masalah yang dia tidak tahu, kemudian bertanya kepada sahabat Nabi termasuk Abdullah bin Mas'ud, ternyata masalah yang dia tanyakan ada di dalam Al-Quran ayatnya, bahasannya. Sahabat selalu menjawab pakai ayat Al-Quran. Qasurat anhu afhamuna. Kata Imam Ghazali, kita nggak sampai pemahaman kita ke situ. Dan para sahabat diberikan kelebihan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala disebabkan mereka ayatul wahyi. Mereka langsung melihat turunnya wahyu. Kasus per kasus yang dengannya turun Al-Quran, mereka tahu persis keadaan dan ceritanya. Sehingga tahu betul kandungan makna Al-Quran. Kemana arah Al-Quran itu berbicara, difahami dengan para sahabat oleh baik, oleh dalam, oleh mengerti oleh para sahabat. Sehingga maknanya larinya ke sini, tujuannya adalah ini, maksudnya adalah ini, marmanya adalah ini. Kata Imam Ghazali, qasuran wa afhamuna. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu Abu Abdurrahman. Dan Abu Abdurrahman kunyah. Dan Abu Abdurrahman kunyah Abdullah bin Mas'ud, sementara Abdullah bin Mas'ud tak punya anak bernama Abdurrahman. Namun kunyahnya Abu Abdurrahman. Artinya boleh membuat kunyah dengan sebuah nama yang bukan nama anak kita. Boleh. Seperti kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah fuqaha sahabat dan beliau memiliki kunyah itu dari saat beliau hidup bersama Nabi, dan Nabi tidak melarang Abdullah bin Mas'ud untuk membuat kunyah Abu Abdurrahman, padahal Abdullah bin Mas'ud tidak punya anak bernama Abdurrahman. Beliau punya anak yang lain tapi tidak ada anak beliau bernama Abdurrahman. Namun beliau bertakanni berkunyah dengan Abu Abdurrahman, dan kunyah adalah sesuatu yang disunatkan, sunnah hukumnya untuk kita buat. Saya Abu Sulaiman, yang lainnya Abu Iqbal, yang lainnya Abu Habib, yang lainnya Abu Fatih, Abu Abdul Razak, Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, dan ini adalah kunyah. Ya, wallahu taala a'la. Anak kecil diberi Nabi kunyah, anak kecil. Anak kecil yang masih bermain dengan burung diberi Nabi oleh Nabi kunyah oleh Nabi SAW. Ya Aba Nufair, mada fa'ala Nughair. Dipanggil dengan kunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, dengarkan saudaraku, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia sedang masih dalam keadaan yad'u min dunillahi nidda, masih menyeru sesuatu selain Allah dan dia jadikan sesuatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah dakhalan nar, pasti ke neraka, pasti masuk neraka. Dari mana kalimat pasti? Kalimat pasti berasal dari fi'il madhi yang digunakan untuk al-mustaqbal. Fi'il madhi yang digunakan untuk masa yang akan datang. Fi'il madhi di dalam bahasa Arab fungsi utamanya adalah bercerita tentang masa lalu. Nama talibu, telah tidur seorang siswa. Matar rasulu, telah meninggal dunia Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha ahdu al-muhajirin wal ansar, habis masa muhajirin ansar. Intaha fi'il madhi, sesuatu yang telah berlalu. Kalimat madhi harus digunakan secara grammar Arabik, digunakan untuk masa lalu. Namun ketika madhi, fi'il madhi yang masa lalu digunakan untuk masa yang akan datang, mustaqbal, mengandung makna pasti. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Ata fi'il madhi, datang hari kiamat. Apakah hari kiamat sudah datang? Belum. Kenapa digunakan fi'il madhi? Untuk mengandung makna pasti.
pasti akan datang hari kiamat. Fala tasta'jilu. Jangan kalian minta disegerakan datangnya. Pasti datang. Jangan minta dicepatkan datangnya. Jangan minta dicepatkan datangnya. Dia pasti datang. Ata amrullah, pasti datang. Nggak ada cerita tidak. Fala tasta'jilu. Jangan minta dicepatkan datangnya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kepada orang-orang musyrikin yang menyuruh Nabi Muhammad SAW, kalau memang datang kiamat itu ada, mana di kiamat itu? Coba datangkan kiamat itu seperti apa? Maka dibantah oleh Allah dengan ata amrullah. Digunakan fi'il madhi untuk hari kiamat yang belum terjadi. Akhirnya mengandung makna pasti. Pasti datang hari kiamat. Hal yang sama dakhalan nar, masuk neraka. Orang masuk neraka belum ada. Namun kalimat dakhala, masuk neraka, berarti pasti masuk neraka. Fi'il madhi digunakan untuk masa yang akan datang. Pasti masuk neraka. Enggak ada cerita tidak. Siapa yang akan masuk neraka? Yang masuk neraka adalah man mata, barang siapa yang wafat wahwa, dan dia dalam keadaan wafat itu sedang masih bergelut, bertungkus lumus dengan kesyirikan. Apa itu? Yaitu yad'u min dunillah. Dia masih meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mengharap dari selain Allah, minta kesembuhan kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta keberuntungan kepada selain Allah, minta jabatan kepada selain Allah, minta didatangkan rezeki kepada selain Allah, minta dijaga warungnya kepada selain Allah, minta dilariskan tokonya kepada selain Allah, minta didatangkan orang-orang yang akan berbelanja di tokonya, di restorannya kepada selain Allah, minta kepada tangkal dan jimat, minta kepada foto-foto keramat, minta kepada kuburan, minta kepada air yang ada di sumur angker, sumur tua, minta kepada penjaga laut, minta kepada penjaga sungai, minta kepada penjaga gunung. Dan permintaan-permintaan kepada selain Allah itu dan menjadikan selain Allah itu tandingan bagi Allah. Dan itu dia syirik. Menjadikan sesuatu setara dengan Allah, sehingga sekufu dengan Allah. Dia memberi rezeki, Allah juga memberi rezeki, syirik. Dia mengatur kehidupan, Allah juga mengatur kehidupan, syirik. Allah telah disekutukan dengan sesuatu. Yang harus kita lakukan tauhid. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur rezeki. Hanya Allah satu-satunya yang menurunkan hujan. Hanya Allah satu-satunya yang menjaga kita ketika bekerja membangun jembatan di sungai yang airnya deras. Hanya Allah yang menjaga kita. Tak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu harus disembelih kambing, tidak perlu harus disembelih angsa, tidak perlu harus disembelih ayam hitam yang lidahnya juga hitam, mencarinya sulit, mahal harganya, dipersulit, maksudnya yang dibisniskan. Karena mereka yakuluna amwalan nasi bil batin. Tugas mereka, tujuan mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batin, sehingga dicari ayam yang serba sulit untuk dicari, supaya harganya selangit. Dan ketika mereka meminta kepada selain Allah, apapun bentuk tempat permintaan itu, apapun bendanya, walau hanya batu kecil, Anda ambil batu kecil di sembarangan jalan, lalu Anda yakini bahwa batu kecil ini punya manfaat, lalu Anda minta rezeki kepada batu itu, maka Anda telah menjadikan batu itu setara dengan Allah. Karena hanya Allah yang memberikan rezeki, batu ini nggak bisa. Kenapa mintanya kepada batu?